Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Susi dan Ibu Teti. Salam sehat selalu. Menindaklanjuti tugas yang Ibu berikan, yaitu mengerjakan LKPD mengenai arti penting UUD 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Nah, aku mengerjakan tugas LKPD ini yaitu berupa tulisan, yaitu di karton ini, dan lisan, yaitu aku presentasi. Nah, jadi di Rabu aku PTM, aku siap kalau Ibu memanggilku untuk menjelaskan jawaban LKPD yang Ibu berikan. Baik, untuk mempersingkat waktu, aku mulai aja ya Bu. LKPD ini terdapat 3 pertanyaan. Karena aku menjawabnya pertanyaannya satu persatu. Pertanyaan pertama adalah, apa manfaat Undang-Undang Dasar 1945 bagi warga negara dan bangsa dan negara? Jawabannya adalah, ya aku bagi 2 ya Bu. Pertama, manfaat Undang-Undang Dasar 1945 bagi warga negara. Pertama, dengan adanya Undang-Undang Dasar, maka kehidupan seluruh warga negara menjadi aman, tertib, harmonis, dan teratur. Jadi, kehidupan seluruh warga negara menjadi aman, tertib, harmonis, dan teratur karena ada Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar ini mengatur kehidupan warga negara. Lalu, dengan adanya Undang-Undang Dasar, maka seluruh warga negara dapat mengetahui sanksi yang akan diberikan apabila melakukan pelanggaran. Jadi, kalau ada orang yang mau melanggar, dia mikir dulu karena ada Undang-Undang Dasar. Contohnya, orang mau merampok, ada Undang-Undang Dasar. Ya. Di pembukaan Undang-Undang Dasar ada Pancasila, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu tidak, merampok itu adalah menyakiti orang, dan itu tidak boleh dilakukan. Nah, jadi si perampok kita itu pikir dulu mau merampok apa tidak. Kalau dia merampok, siap-siap dia kena sanksi, atau kalau dia tidak, aman dia. Lalu dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945, maka seluruh warga negara dapat terkendali dengan baik, sehingga ketentraman dapat selalu dirasakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, jadi karena ada Undang-Undang Dasar, warga itu bisa dikendalikan. Jadi kita dapat merasakan ketentraman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu, manfaat Undang-Undang Dasar bagi bangsa dan negara Indonesia. Pertama, mengatur proses pemerintahan hukum negara Indonesia. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah hukum tertinggi atau hukum tertop, menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjadikan Indonesia memiliki hukum yang kuat. Jadi, Undang-Undang Dasar ini adalah hukum yang tertinggi. Nah, hukum di Indonesia itu, undang-undangnya itu berlapis-lapis. Jadi dari Undang-Undang Dasar, di bawahnya lagi ada undang-undang, bawahnya lagi ada peraturan pemerintah, dan seterusnya. Tapi yang paling tertinggi, paling fundamental adalah Undang-Undang Dasar. Lalu menjadikan sebuah negara yang harmonis dalam berbangsa dan bernegara. Jadi ada Undang-Undang Dasar, seluruh warga negara harmonis jadinya. Tidak ada perselisihan, tidak ada perpecahan. Lalu menjadikan bangsa Indonesia sejahtera, adil, dan makmur. Nah, kalau ada Undang-Undang Dasar, warganya bisa teratur, tercapailah tujuan bangsa Indonesia, yaitu
menjadi masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Lalu terciptanya kehidupan yang harmonis tanpa perselisihan. Jadi ada undang-undang dasar, tidak ada perselisihan, tidak ada perpecahan, tidak ada kekacauan, tidak ada berbagai macam kerusuhan. Lalu negara bisa melaksanakan penegakan kedaulatan negara dan pembagian kekuasaan negara. Maksudnya begini, Indonesia itu sudah merdeka, tidak ada penjajah lagi. Maka penegakan kedaulatan negara dan pembagian kekuasaan negara kita atur sendiri, tanpa campur tangan dengan penjajah. Kita atur sendiri penegakan kedaulatan negara dan pembagian kekuasaan negara. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Apa akibat bagi warga negara serta bangsa dan negara apabila Indonesia tidak memiliki undang-undang dasar? Jawabannya, akibat bagi warga negara serta bangsa dan negara jika tidak memiliki undang-undang dasar adalah sebagai berikut. Pertama, warga negara Indonesia tidak akan memiliki aturan hidup. Nah, tidak ada undang-undang dasar, tidak ada yang mengatur kehidupan warga negara. Lalu terjadi perselisihan dan permasalahan antar warga negara. Tidak ada undang-undang dasar, pasti terjadi perselisihan. Nah, karena terjadi perselisihan dan permasalahan, otomatis terjadi perpecahan, kekacauan, dan berbagai macam kerusuhan. Lalu negara tidak lagi memiliki aturan yang jelas. Artinya Indonesia tidak punya aturan yang jelas karena tidak ada undang dasar. Lalu kehidupan negara tidak akan harmonis. Tidak ada undang-undang dasar, kehidupan tidak akan harmonis. Lalu hukum tidak lagi memiliki arti. Artinya hukum di Indonesia tidak berarti. Kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Kesimpulan yang dapat kalian rumuskan tentang arti penting undang-undang dasar. Jawabannya adalah, dapat kita simpulkan dari arti penting Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 ini berperan penting dalam berlangsungnya penyelenggaraan ketatanegaraan NKRI untuk mewujudkan stabilitas nasional. Mengapa bisa begitu? Karena di dalam Undang-Undang Dasar itu berisi berbagai aturan dasar berbangsa dan bernegara di Indonesia. Jadi di Undang-Undang Dasar itu isinya ada berbagai aturan dasar berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, oleh sebab itulah dapat dikatakan Undang-Undang Dasar 1945 ini memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan paling fundamental. Fundamental itu maksudnya mendasar di negara Indonesia. Nah, adanya Undang-Undang Dasar, kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan harmonis dan cita-cita bangsa Indonesia tercapai, yaitu tercapainya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Saya Nabila Adrani dari kelas 8 SMP 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.